Oke guys, jadi kali ini ini adalah vlog pertama aku dan aku pengen ngejelasin atau nge-share tentang pengalaman aku kenalan dengan orang di salah satu aplikasi online gitu. Dan itu buat aku shock setelah aku tahu dia yang sebenarnya. Walaupun aku sebenarnya masih nggak paham sih ceritanya kayak gimana. Jadi awalnya, oke aku langsung cerita aja ya. Jadi awalnya aku ini kenalan sama orang di salah satu aplikasi online, dan aplikasi ini sebenarnya aplikasi games gitu. Cuma aplikasi ini tuh ada fitur ruang obrolan kayak gitu, dan ruang obrolannya ini ada lagi fitur namanya secret call. Jadi setiap kita mencet fitur itu, kita langsung masuk ke dalam suatu room, dan di room itu kita bakalan ketemu sama lawan jenis kita dan cuma berdua. Ceritanya waktu itu aku lagi iseng, aku lagi coba fitur ini gitu, karena aku lagi nyoba-nyoba, aku masuklah pakai fitur itu. Akhirnya aku kenalan sama laki-laki di fitur itu. Sebenarnya sebelumnya aku kenalan sama orang juga udah biasa banget ya, karena aku udah main aplikasi ini tuh sekitar 2 tahun lebih, dan aman-aman aja sih selama ini gitu, karena emang akunya juga emang di sana niatnya buat berteman dan gak ada macem-macem sama sekali gitu. Sampai akhirnya aku kenal dia, ternyata dia ini rumahnya nggak jauh dari rumah aku. Cuma emang aku nggak ngasih tahu rumah aku yang jelas kayak gimana tuh, nggak, karena aku juga sebenarnya masih kurang percaya sama orang gitu. Terus sampai akhirnya dia minta nomor WA dan aku nggak kasih, karena aku bukan tipe orang yang gampang ngasih nomor WA asli aku gitu. Dan sebelumnya pun di aplikasi ini aku selalu pakai nomor WA aku yang fake gitu, emang khusus buat aplikasi ini. Dan setelah berapa tahun itu akhirnya aku hapus WhatsApp aku yang fake itu, dan aku gunain WhatsApp aku yang asli buat bener-bener kehidupan aku lah gitu. Akhirnya aku gini, ya udah aku kasih line aja ya, kataku. Akhirnya dia bilang dia nggak punya line, terus kataku ya udah, lewat IG pokoknya, aku nggak akan ngasih nomor WA aku gitu. Akhirnya dia download IG dan dia download line, kita chattingan di line gitu, di chattingan di line. Dan aku pikir dengan dia nggak maksa aku, kayaknya nih orang baik gitu kan, karena dia nggak maksa aku untuk aku ngasih WA ke dia atau aku ngasih informasi pribadi aku ke dia gitu. Jadi aku ya udah, aku nganggapnya oke, aman gitu kan. Udah lanjut sampai kita berteman tuh, ini udah sebulanan lah, sebulanan. Selama ini sih baik-baik aja, karena emang dari awal aku bilang aku nggak mau ngasih harapan apapun ya, kita temenan aja gitu. Kita temenan, ya dia ceritain tentang dirinya dia gitu, aku tuh kerjanya apa, dia tuh apa gitu kan. Sampai suatu hari aku di chat, di DM di Instagram sama cewek, nanyain, "Kak, kenal ini enggak?" Terus kataku, "Oh iya kenal, kenapa?" Jadi waktu itu aku dikirimin makanan gitu sama dia, terus aku bilang, e, "Kenapa kak?" kataku gitu. Terus dia nanya, "Kamu dikirimin apa ya?" Terus aku kayak, ini orang siapa nanya-nanyain aku dikirimin apa gitu. Aku nanya lah dia, "Kakak nih siapa ya? Kok nanya-nanya kayak gitu gitu, emang kalau aku dikirimin kenapa gitu." Terus akhirnya dia kasih tahu kalau enggak, aku cuma mau tahu aja oleh gitu, tapi kakak siapa gitu. Aku maksa dia, ngedesak dia buat kasih tahu dia siapa. Dan ternyata di situ dia bilang kalau dia adalah mantan pacarnya gitu, dan dia itu sudah pernah hamil anak nih cowok gitu. Ya aku langsung shock, aku langsung dia nggak pernah bilang dia udah nikah kak gitu. Aku taunya dia single, dan aku sama dia emang cuma berteman aja karena kakaknya nanya aku siapanya kan. Udah gitu aku kayak shock gitu, cuma aku nggak langsung percaya, karena gimana pun aku harus tahu dari dua orang ini dong, nggak mungkin cuma tahu dari satunya gitu kan. Udah akhirnya kakak ini minta nomor WA aku, sama aku nggak kasih juga, aku bilang kalau mau lain aja kak. Terus kakaknya akhirnya bikin line, dia download. Terus aku cuma bingung. Terus kata kakak ini, dia bilang, "Ya udah, kamu nggak usah kasih tahu nih cowok ya kalau aku ngubungin." Nah terus di situ aku posisinya semakin bingung dong, kayak terus aku harus gimana kalau aku nggak ngasih tahu nih cowok gitu kan.
Udah, intinya akhirnya aku langsung bilang ke dia gini, ya udah kak, aku klarifikasi aja, aku kenal dia lewat aplikasi ini, lanjut ke Line, terus ya udah sampai situ aja dan kita berteman baik gitu. Emang sebelum kakak ini hubungin, kurang lebih 3 hari sebelumnya tuh aku ketemuan sama nih cowok, ketemu sama temen aku agak jauh dari kosan aku, kita ketemu, tapi untungnya aku emang nggak buka masker, entah kenapa aku nggak mau buka masker aja gitu. Cuma ketemu paling 10 menitan, ketemu sebentar, udah habis itu uh, dia pergi karena kata dia ada kerjaan lain gitu kan, udah. Nah terus aku langsung bilang, kak gini deh, aku udah klarifikasi kayak gini, jadi aku minta kakak klarifikasi ke aku dan tolong ceritain sejelas-jelasnya supaya aku tahu aku harus memposisikan diri kayak gimana. Diceritalah A sampai Z, dia itu mantannya, dia bilang ke aku dia lahiran tahun 98, ternyata dia lahiran tahun 2001. Terus dia bilang dia punya ABCD gitu, dan pas dijelasin sama kakaknya enggak, nah itu bukan punya dia dan sebagainya. Terus dia cerita bosnya tuh orang Cina, terus pas kakak ini jelasin bukan orang Cina, bosnya tuh orang Jawa, bla 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 gitu. Lo kok gini gitu kan. Udah, aku sebagai perempuan awalnya kayak aduh kok gini ya gitu kan, jahat banget gitu. Tapi akhirnya aku bilang, tadinya aku udah gini, yaudah aku mainin dia dulu, bukan mainin sih, aku ngorek-ngorek dia dulu biar dia jujur dulu deh, abis itu baru gitu kan. Tapi akhirnya malam itu aku mikir lagi, kalau aku ngorek-ngorek terus ini nggak akan selesai dan aku nggak akan selesai juga urusannya. Malam itu juga aku teleponan sama dia, terus aku bilang kamu jujur aja sama aku, ada yang kamu umpetin nggak dari aku. Cuma dia nggak mau jujur, dia bilang aku tahu nih kamu agak aneh dari tadi pertanyaannya, jujur aja, ada yang bilang apa ke kamu. Terus aku bilang nggak ada, kamu kasih tahu aja. Terus apa sih, apa, kata dia nggak ada. Terus aku bilang langsung, kamu udah punya anak. Ya Allah, aku nggak pernah kayak gitu, bla bla bla. Pokoknya dia dengan alasannya. Akhirnya aku gini, kakak itu ngasih bukti, kataku, kalau emang kamu mau menjelaskan sejelas-jelasnya ke aku, kamu juga harus punya bukti, karena kakak ini udah ngasih bukti tuh banyak banget. Terus aku kirimin beberapa bukti ke dia, kata dia itu bukan chattingan aku sama dia gitu. Jadi pertama kali nih cowok pernah ngirim makanan ke aku itu pakai nomor telepon yang WA-nya itu masuknya ke cewek ini. Dan pas paket itu nyampe, jadi nih cewek di chat dong otomatis sama salah satu pengirim paket, mbak udah nyampe ya paketnya gitu. Terus dia bingung dong, loh paket apa kok atas nama aku gitu kan, atas nama cewek. Terus dia bohong, dia bilangnya itu baut mobil gitu, sedangkan yang mesen tuh cewek. Jadi kayak agak aneh sebenarnya tuh, ngebohongnya agak kurang pinter ya guys. Terus ya udah, sampai akhirnya udah dikirimin semua bukti, aku langsung ini, ya udah deh gini, kita telepon kakaknya yuk bertiga, teleponan. Aku minjem HP temen aku, jadi kita telepon bertiga. Pas teleponan bertiga nih cowok tetap ngotot dengan emosinya dia gitu. Emang orangnya agak keras gitu kan dia. Apa sih, aku ngomong apa sih bro gitu, kamu ngapain lagi sih ganggu aku, ini udah ketiga kalinya, dia bilang kayak gitu. Tapi nih cewek nggak mau ngomong sama sekali. Nah itu yang aku bingung, kok nih cewek nggak mau ngomong sama sekali. Udah kan, abis itu nih cewek matiin teleponnya, dia bilang maaf kak ada saudara aku gitu. Terus nih cowok bilang ke aku, dia tuh udah nikah, ngapain sih dia ngurusin orang lagi, dia tuh emang nggak pernah mau ngeliat aku bahagia, katanya gitu. Udah, akhirnya kata dia bentar aku telepon dia dulu, dimatiin tuh telepon aku sama nih cowok nelfon cewek itu, nelfon, tapi nih cewek juga nelfon aku, jadi aku dengar mereka ngomong apa kan. Pas aku dengar ngomong apa, nih cowok baik banget, karena waktu marah-marah teleponan sama aku, marah-marah ke dia tuh keras banget, kasar lah gitu. Tapi pas lagi teleponan berdua tuh halus banget ngomongnya, bener-bener sehalus itu. Aku juga sampai kok beda omongannya gitu, kamu mau kesini sama siapa. Terus kata ceweknya, ya udah ayo kita selesain bertiga, ajak aku gitu kan. Kata nih cowok, nggak usah, ini kan urusan kita berdua, bla 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 deh pokoknya mereka ngomong. Di situ mati teleponnya. Terus aku telepon dia lagi, ya udah gini aja, aku langsung ngechat dia, aku bilang aku cuma butuh bukti kalau emang kamu benar nggak pernah punya anak, aku itu.
Karena sebenarnya kalau misal masa lalunya pacaran atau apa ya, semua orang punya masa lalu gitu kan. Tapi kalau masa lalunya kayak gini kan, dan dia ngebohong gitu, jadi ya Allah, masa iya sih, jahat banget dia gitu. Dia kan bilangnya belum pernah punya anak, dan dia tahun 98 dia punya, ya pokoknya banyak banget kebohongan yang dia buat. Udah, kata dia, ya udah bentar, nanti kalau aku udah pulang aku telepon. Udah, sampai jam 12 aku tungguin, dia nggak nelfon. Itu kan sekitar jam 8 ya, biasanya dia jam 9 tuh udah nelfon. Ini jam 12-an dia nggak nelfon. Udah, aku telepon kata kakaknya, kakaknya kirim bukti. Terus aku gini, kak, kalau emang kakak mau aku bantuin untuk nuntut dia, ayo aku bantu, karena aku punya kenalan nih pengacara. Kita tuntut lah, kita perempuan, masa laki-laki bejat kayak gini kita diemin? Maksud aku nggak bisa sekalipun kita secinta apapun supaya dia jerak, dia nggak ngelakuin hal ini ke semua cewek gitu. Terus kakak ini bilang, aku kasihan sama ibunya, dan oh ya udah, kalau ya udah aku nerima aja, itu kan urusan mereka berdua. Akhirnya aku cuma ngechat dia besoknya gini, karena aku nggak di telepon dan aku chat nggak dibalas. Aku cuma bilang gini, kamu gimana, kamu udah ngirimin aku makanan, aku mau balikin. Kamu mau aku balikin atau gimana? Aku cuma itu sih yang jadi masalah di diri aku ya, karena untuk mereka pergi ya udah silahkan, aku nggak marah, nggak kecewa, karena emang bukan urusan aku. Cuma aku sebel dikit karena dia ngebohong sama aku, dan untungnya aku belum percaya sama dia saat itu. Emang aku juga nggak ada rasa, belum ada rasa lah sama dia, baru kenal sebentar gitu kan. Udah, sampai akhirnya dia nggak balas chat aku, nih cewek juga nggak balas chat aku. Dan nih cewek waktu nge-DM aku di Instagram itu pakai fake account, dan aku minta account aslinya, dia bilang dia lupa, no username-nya atau apalah, dia lupa. Tapi pas malamnya aku cek di story aku, ternyata nih cewek ngelihat story aku, dan nih cowok juga ngeliatin semua story aku, padahal aku telepon dia nggak ngangkat. Ya udah, akhirnya temen aku bilang, udah kita blok semuanya supaya selesai, kelar urusannya. Udah, akhirnya aku blok semuanya. Aku cuma ngechat dia, ya udah aku anggap kamu ikhlas ya gitu. Udah selesai. Akhirnya setelah itu aku sedikit trauma sih, sampai aku kebawa mimpiin masalah ini juga gitu. Kayak ya Allah, Masya Allah ya ujiannya. Tapi aku bersyukur banget, ini banyak banget hikmahnya ya. Hikmahnya adalah jangan mudah percaya sama orang, jangan mudah gimana pun, kalau kamu nyarinya di jalan yang baik, insya Allah akan dapat yang baik gitu. Mungkin waktu itu aku karena lagi iseng aja gitu kan, aku pakai fitur itu dan ketemu, aku langsung ya udah ayo gitu. Dan untungnya emang aku belum ngasih informasi pribadi apapun ke dia, aku bersyukurnya itu. Dan saat ketemu ya udah, aku juga kan nggak buka masker, dan itu emang aku tetap menjaga aku sebagai seorang muslimah, dan aku ditemenin temen aku gitu sih. Aku bersyukurnya itu, dan aku bersyukur lagi teman-teman aku yang ya udah selesai gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah sih sampai saat ini aku bersyukurnya Allah masih ngejaga aku dari orang-orang jahat gitu. Aku nggak tahu cerita aslinya gimana mereka berdua, yang jelas itu udah bukan urusan aku. Aku cukup tahu aja di sini sebenarnya aku jadi kayak korban, tapi bukan korban, karena aku nggak ngerasa dirugikan sama sekali. Alhamdulillah aku nggak ada kerugian apapun. Dan ya udah, pesannya itu aja sih. Jadi buat kalian yang kenalan di online, hati-hati, apalagi buat adik-adik ya yang di bawah umur, jangan langsung percaya sama laki-laki, atau jangan langsung percaya sama orang siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Karena gimana pun kita harus tahu dia siapa, pendidikan dia apa, karakteristik orangnya kayak gimana, supaya kita juga nggak ketipu. Jadi semangat buat kita semua, jangan mudah tertipu.